البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Al-Haid, kitab yang terakhir. Ya, bab Al-Haid, bab ke-10, bab yang terakhir di kitab Taharah. Sebutkan pada pertemuan terlewat tentang ciri-ciri darah haid, demikian juga darah istihadah. Kemudian juga disebutkan ya tidak dianggap pudrah, demikian juga sufrah. Ya, setelah suci itu sedikit pun terlewat pembahasannya. Ya, jadi kalau dia benar-benar sudah suci, kemudian keluar sesuatu tidak dianggap. Demikian juga disebutkan bahwa orang-orang Yahudi ya dulu tidak mau makan bersama dengan istrinya. Ya, demikian. Kemudian Nabi mengatakan perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah. Ya, demikian. Kita ulangi hadis yang ke-6. Ya, dan itu adalah hadis yang ke-131 di Bulughul Maram ini. Qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis oleh Imam Muslim. Anal Yahud, sungguhnya orang-orang Yahudi kanat idza hadat. Sungguhnya orang Yahudi apabila haid al-mar'ah fihim, perempuan yang ada di kalangan mereka, istri, ya demikian juga mungkin anak perempuannya atau semisalnya, lam yu'akiluha, tidak mengajak makan bersamanya. Ini memisahkan diri, perempuannya disuruh memisahkan diri, tidak makan bersama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, isna'u kulla syai' illa nikah. Berbuatlah kalian segala sesuatu, wahai yakni suami, illa nikah, kecuali nikah. Kecuali mendatangi istri, rawi Muslim, sesuai Imam Muslim, ya, kecuali menjimai. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Di sini jelas zahir bahwa ketika perempuan dalam keadaan ya haid tidak didatangi, tetapi boleh untuk makan bersama. Demikian juga mungkin ya persentuhan, demikian juga yang lainnya. Disebutkan di sini beberapa permasalahan mendatangi perempuan yang haid, ya. Sesuai Imam Nawawi rahimahullah taala, "Fala mana mubasyarah haid aksam." Ketahuilah mendatangi orang yang haid ada beberapa macam. Ahaduha, yang pertama, ayyubashiraha bil jima' fil farj. Mendatanginya dengan jima' di kemaluannya. Fa hadza haram, ini haram ijma' kaum muslimin. Selesai. Ya, demikian. Kemudian jenis yang kedua, al-qismu tsani, al-mubasyarah bima fawq surah wa tadarukbah. Sesuai Imam Nawawi secara sahih Muslim. Ini mendatangi istrinya itu di atas surah, ya di atasnya pusar dan di bawah rukbah yaitu lutut, ya demikian. Maka seperti ini ya adalah tidak mengapa, ittifaq para ulama, jelas. Ya al-qismu asalis, kemudian jenis yang ketiga, al-mubasyarah bima baina surah wa rukbah, ya mendatangi ya antara pusar dan lutut. Ya. Maka di sini terjadi perselisihan para ulama. Ya, demikian. Jadi perselisihan, kesimpulannya permasalahan ini. Jadi kalau itu kan berarti apa? Termasuk dalam hadis tadi. Larangan untuk mendatangi istri ketika dalam keadaan haid. Kesimpulannya adalah apa? Apabila takut dirinya untuk jatuh kepada sesuatu yang haram, ya maka jangan dilakukan. Ya, ya demikian. Itu kesimpulannya. Ya, sebagaimana hadis tadi, "Snau kulla syai' illa nikah." Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Ya. Kalau mungkin merasa mampu dan sebagainya, walaupun sesuatu yang membahayakan, ya tetap walau alam ya dia untuk meninggalkan lebih bagus. Ini kesimpulannya untuk berhati-hati. Kalau takut terjatuh pada sesuatu yang haram, maka itu adalah makruh yang demikian ini. Ya demikian. Adapun yang pertama tadi jelas, ya kalau kemudian menjimai ketika haid maka itu adalah haram. Kemudian
Apabila dia selesai dari haid, kapan dia boleh mendatangi istrinya, laki-laki ini? Ya, ada pendapat mengatakan ini tanpa dia mandi boleh datang. Tapi ini adalah salah. Batil pendapat seperti ini. Ya. Ini sebuah pendapat Ibnu Hazm ya, yang mempunyai ya kadang pendapatnya itu adalah apa? Jumud. Ya, demikian. Jadi di sini adalah batil. Yang benar adalah dia hendaknya untuk mandi. Setelah benar-benar dia selesai haidnya, maka kemudian dia mandi. Dalilnya jelas dalam Al-Qur'an. Ya, wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ini surat Al-Baqarah. Jangan kalian mendatangi perempuan-perempuan tersebut, istri kalian sampai mereka ini suci. Apabila mereka suci, datangilah mereka dari sisi yang Allah SWT perintahkan kalian. Ya, sebagaimana Ibnu Qudamah wa ta'ala fa syarata li ibahatil waqt. Maka disyaratkan Allah SWT untuk boleh mendatangi itu dengan dua syarat, inqita'ud dam, selesainya darah, wal iktisal dan mandi. Sudah itu. Ya, demikian. Sebagai pendapat tadi seperti ya Ibnu Hazm dan yang lainnya, tapi ini adalah pendapat yang batil. Lalu bagaimana hukum mendatangi perempuan yang mustahadah? Ini haid ya, jelas haram. Kalau mustahadah bagaimana? Sudah lewat pembahasannya, beda antara haid dan mustahadah telah lewat. Maka yang benar adalah boleh, jelas. Dan itu disebutkan jumhur ulama. Ya demikian. Ada pendapat tak boleh, Ibnu Sirin, Syafi'i dan sebagainya, tapi itu adalah batil. Ya. Karena beda antara haid, demikian juga istihadah. Ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid, jelas. Qul huwa adha fa'tazilun nisa bil mahid. Katakan Muhammad, dia adalah kotoran. Ada. Ya. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah perempuan-perempuan bil mahid ketika dia haid. Jelas haid, bukan istihadah. Berikutnya hadis yang ke-7. Bagaimana kalau mendatangi ternyata dia ya istrinya ketika haid? Hukumannya ya apa ini? Yang disebutkan. Hadis yang ke-7 sebelumnya dulu. Ya, ini tentang apa? Perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang ke-7 dan itu hadis yang ke-132 buku ini. Wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis muttafaqun alaih. Qalat beliau mengatakan, kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni, memerintahkan aku. Ya demikian. Ya ini untuk kemudian Nabi mendatangi ya Aisyah radhiyallahu anha. Fa'tasiru, maka aku pakai izar. Izar itu kalau kita ya seperti sarung. Ya kalau orang Jawa itu jari atau semisal itu. Ya. Fayubashiruni, maka Nabi pun mendatangi aku. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sunani rahimahullah taala, yubashir yulsiku basyaratahu basyarati, menyentuhkan kulit beliau kepada kulitku. Bimadunal izar, yang dia itu di bawah izar atau sarung. Ya demikian. Maka beliau mendatangiku wa ana haid. Ya bergaul denganku dan aku dalam keadaan haid. Ya maksudnya adalah apa? Dengan memakai izar tadi, sarung. Mudah menarik hadis riwayat Muslim. Ya di sini jelas ya dalam permasalahan ini ya tidak boleh untuk kemudian mendatangi dalam keadaan haid, dalam keadaan melakukan jima. Kemudian berikutnya tentang hukuman orang yang dia itu mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Hadis ini dhaif ya. Diperselisihkan para ulama memang. Tapi kesimpulan adalah dhaif. Hadis yang ke-8. Wa Ali bin Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadisnya dhaif disebutkan karena itu adalah mauquf. Ya, ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Para ulama mengatakan itu mauquf, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi, ya demikian juga yang lainnya. Ya bahkan Syu'bah sendiri yang meriwayatkan di sini di antara rawi, dia mengatakan dulu aku merofakkannya, ini dulu aku menyampaikannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa qala kuntu majnunan fasaqahtu. Ya, dulu aku mensahihkannya. Ya, dulu aku majnun apa? Gila. Dulu aku gila. Sehingga aku mensahihkannya. Nah, kemudian beliau mengetahui itu adalah dhaif. Ya demikian. Sampai dengan para ulama. Dulu aku pernah mensahihkan dan aku dulu gila. Maksudnya dalam keadaan mungkin tidak mengetahui itu semisal itu. Kesimpulan di sini ada dhaif. Para ulama sudah mengatakan itu adalah mauquf. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi yati imra'atahu tentang seseorang yang mendatangi istrinya, menggaulinya, menjimainya, wa ya haid dalam keadaan istrinya itu haid. Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ya tasaddaq bi dinar, dan dia bersedekah dengan 1 dinar. 1 dinar sering kita sebutkan itu sekitar 1 juta. Karena 1 dinar untuk membeli kambing. Ini sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au binisbi dinar atau separuh dinar. 5 dirham 500.000. Ya demikian. Rawal khamsah meriwayatkannya yang 5. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, demikian juga Imam Ahmad. Wa sahahu al-Hakim, Hakim mensahihkannya. Wa Ibnu Qattan dan Ibnu Qattan juga mensahihkan. Wa rajaha ghairuhuma waqfahu dan merojihkan ya selain dari keduanya ini itu adalah mauqufnya dan itu adalah yang sahih. Ya, jadi bagaimana seseorang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid menjimainya? Semoga Imam Nawawi rahimahullah taala secara Sahih Muslim, wa ta'ala apabila mendatanginya yakni haid amidan sengaja, aliman bil haid mengetahui sedang haid, wa tahrim tahu itu haram, mukhtaran memilih dengan sengaja tidak dipaksa, faqad irtakaba maksiyah kabirah telah melakukan dosa yang besar. Ya demikian, jelas. Kemudian wa fi wujubil kafarah dalam permasalahan apakah wajib kafarah membayar denda? Qaulan, ada 2 pendapat menurut Imam Syafi'i. Hadis yang tadi dhaif kesimpulannya apa? Cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah. Ya wajib ali taubah, wajib bagi dia itu taubah. Adapun kafarah di sini yang benar adalah apa? Tidak ada kafarah. Wallahu alam demikian. Nawawi sendiri mengatakan fasawab alla kafarah. Yang benar ya tidak ada kafarah. Beliau sendiri juga mengatakan hadis tadi itu adalah dhaif. Nah, demikian. Secara ittifaq para khuffar ulama. Ya, insyaallah demikian di sini. Sunnah 3 sunnah